وصحبه ومن بهذه اهتدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jemaah sekalian mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini seperti biasa malam-malam Ahad kita mengisi kajian rutin kita di Masjid Husnul Khotimah. Di mana bisa didengar suara itu? Bisa ya? Ya? Justru yang di luar yang jalurnya takdir. Cek satu. Tes satu. Ini sudah dalam ya, bagus ya. Alhamdulillah. Lumayan pakai. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Ini apa? Sudah dalam apa? Hah? Bos? Sudah begini. Iya, tidak usah, sudah cukup tadi. Kita kembali lanjutkan pelajaran kita ya, kaitan dengan kitab ini yaitu fikih salat. Kita masuk kepada kemarin terakhir kita bahas tentang apa namanya? Ya, sholat sunat rawatib ya. Sholat sunat rawatib di antara sholat yang mengiringi sholat wajib. Sholat wajib yang 5 itu sudah kita bahas kemarin. Kita sekarang lanjutkan ke sholat sunat, sholatul witri. Sholatul witri. Sholat witir kalau bahasa kita. Kalau secara bahasa penyebutan secara bahasa ya, dari bahasa Arab itu tidak hanya disebut witir. Ya, tidak hanya disebut witir, boleh juga wawunya di fathah, yaitu watri, ya, watru, al-watru, ya, sholatul watri juga boleh. Jadi boleh disebut witir, boleh disebut watri. Ya, kalau ada orang bilang sholat watri itu boleh. Ya, jangan heran ya, karena penyebutannya itu 2, tapi yang paling banyak yang sudah populer di telinga kita yaitu sholatnya nama kita sebut dengan witir, dengan dikasrohkan huruf waw. Nah, secara bahasa witir ini adalah al-adadu ya, al-fardi kal-wahid. Witir ini secara bahasa maksudnya yang berjumlah ganjil seperti 1 wat-thalatha wal khamsah ya, 1, 3, 5. Jadi jumlah yang ganjil itu dalam bahasa Arab disebut witir ya. Jumlah yang ganjil itu dalam bahasa Arab disebut witir. Di antara contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir. Witir Allah, sifat Allah itu witir. Witir ini maksudnya esa. Kan witir itu kan ganjil kan satu. Yuhibbul witra, dan Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Allah suka kepada yang ganjil. Makanya kita disunahkan kalau makan kurma yang ganjil. Nabi juga begitu. Jadi Nabi kalau makan kurma itu sukanya yang ganjil-ganjil. 3
5 ya. Kalau kita enggak ya, ganjilnya agak banyak sedikit, 9, 11. Yang penting ganjil ya. Ya, begitu juga menurut sebagian ulama seperti Syekh para ulama ya, seperti minum air juga disunahkan minum dalam jumlah ganjil. Maksudnya bukan 3 gelas ya, dari 1 gelas minum 3 kali ya. Tapi Nabi juga kadang 2 kali, 1 gelas itu 2 kali. Yang lebih bagus 3 kali juga, karena dia 2 keutamaan. Dia mengikuti sunnah dan apa yang menjadi keutamaan jumlah ganjil. Nah, secara bahasa seperti itu. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istajmara falyutir." Barang siapa yang beristijmar, maka hendaknya dia menggunakan jumlah yang ganjil. Ya, barang siapa yang beristijmar, maka hendaknya dia menggunakan jumlah yang ganjil. Apa itu istijmar? Bukan, itu ijma'. Ya. Istijmar itu adalah membersihkan kotoran dengan batu. Kita sebagai ganti cebok, itu istijmar namanya. Ya. CPK kalau tidak ada air itu boleh dengan istijmar, dan ini diakui oleh syariat, dan Nabi memerintahkan dengan jumlah yang ganjil. Ya. Tapi jangan 1 ya kalau istijmar ya. Ya, ganjilnya ini ke 3 ke atas, 3, 5, 7. Kalau 1 tidak dijamin gitu ya. Itu istijmar namanya. Itu disunahkan untuk jumlah yang ganjil. Nah, secara istilah, wal witru istilahan, secara istilah witir ini sholatul witri. Ya, jadi maksud daripada witir ini adalah salat witir, wa hiya sholatu taf'alu ma bainas sholatil isya wa tulu'il fajri. Salat witir itu secara istilah maksudnya adalah salat yang dilakukan oleh seseorang yang waktunya setelah salat isya sampai terbit fajar. Nah, ini yang dimaksud salat witir secara istilah. Ini yang kita bahas ini. Jadi salat yang dilakukan oleh seseorang ya dari waktu setelah isya sampai terbit fajar. Tahtimu biha sholatul lail, yang dengan itu salat witir ini menutup salat malam. Wa sumiyati bidzalika li'annaha tusalli witron. Dinamakan seperti itu karena orang yang melaksanakan salatnya dengan melaksanakan jumlah yang ganjil. Ya. Rakaah wahidah aw salasan aw aksar wala takunu syaf'an. Ganjil bisa jadi 1, 3, 5 dan seterusnya. Intinya tidak genap. Nah, ini namanya salat witir. Di sini juga kita bisa bisa dipahami ikhwafillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa waktu salat witir itu dari setelah salat isya sampai masuk salat subuh. Maka boleh seseorang itu setelah selesai salat isya kemudian dia salat ba'diyah, setelah itu dia ikutkan dengan salat witir, boleh. Nah, dari pengertian saja boleh. Ditambah lagi para ulama, sebagian ulama bahkan para sahabat ada juga yang melakukan cara seperti itu. Nanti kita akan sebutkan di belakang. Ya. Kalau ada yang mengatakan bukankah salat witir itu sebagai penutup salat malam, kita jawab. Jawabannya apa? Termasuk disebut salat malam itu sesuatu yang sudah masuk waktu maghrib. Ketika sudah masuk waktu maghrib, kemudian kita salat maghrib, kita salat ba'diyah, kemudian kita salat di antara kita isi dengan salat antara maghrib dan isya, nah itu sudah disebut salat malam. Para sahabat banyak yang melakukan hal ini. Ya, maka saya lupa namanya, yang sudah saya terjemahkan tulisannya di Facebook itu sudah lama ya. Saya sudah lupa namanya. Beliau menyebutkan ya, di antara para keutamaan para sahabat, mereka tidak pernah lepas dari salat malam. Dan salat malam di sini maksudnya tidak hanya tahajud, bangun tengah malam, tidak. Tapi maksudnya di sini adalah
para sahabat, dan ini yang harus kita ikuti di zaman ini, kata beliau. Lebih-lebih lagi kita ini, kehidupan kita ini justru lebih apa ya, malam itu seperti siangnya. Beda dengan dulu ya. Kalau dulu kalau sudah malam tidak ada apa-apa, tidak ada hiburan, tidak ada lampu, orang di rumah saja. Ya, tapi kita bahkan lebih butuh ini, yaitu malamnya seperti siangnya. Yaitu apa? Yaitu diisi sholat itu antara maghrib dan isya sampai masuk waktu isya, dan itu termasuk sholat malam, qiyamul lail. Ya, termasuk qiyamul lail. Jadi kita niatkan sholat malam pada saat itu. Tapi jangan niat tahajud, ya, karena sholat malam dengan tahajud ini beda. Kalau tahajud, ulama niat tahajud itu disyaratkan dia harus tidur terlebih dahulu. Jadi orang yang sholat tahajud itu namanya sholat tahajud, berarti dia tidur dulu. Nanti tengah malam dia bangun. Ini namanya tahajud. Itu syaratnya. Kalau tidak tidur maka qiyamul lail namanya, sholat malam. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Apa hukum sholat witir ini? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat witir. Ada sampai 2 pendapat di sini disebutkan. Yang pertama adalah annahu wajib. Sholat witir itu hukumnya wajib. Berarti kalau wajib ditinggalkan berdosa ya. Ini pertama, pendapat pertama. Dan ini madhabnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang berpendapat, tapi Imam Abu Hanifah dia bersendiri, tidak ada ulama yang mendukungnya. Bahkan di sini disebutkan bahwasanya murid-murid Imam Abu Hanifah pun tidak mendukung pendapat gurunya ini. Ya, jadi muridnya banyak yang ambil pendapat di luar mazhab tentang hukum sholat witir ini. Imam Abu Hanifah punya dalil juga, ya, sekalipun tidak dianggap kuat, tapi dalilnya dia berpegang juga pada dalil, tidak hanya berpendapat saja. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah marfu'an. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan secara marfu'. Beliau mengatakan, malam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak sholat witir, maka dia tidak termasuk golongan kami. Ya. Jadi barang siapa yang tidak sholat witir, maka dia tidak termasuk golongan kami. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, tidak mungkin kalau sholat witir itu sunnah, tidak mungkin Nabi mengancam dengan laisa minna. Laisa minna bukan golongan kami, ini termasuk dosa. Ya. Banyak hadis ya. Hadis yang menyebutkan laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Ini menunjukkan sesuatu yang wajib, kata Imam Abu Hanifah. Tapi yang menjadi masalah, sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Ya, sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Dalam hadis yang lain yang menjadi hujah Imam Abu Hanifah, Nabi SAW bersabda, Innallaha zadakum shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kalian kewajiban salat. Wa hiya salatul witri. Ya, salat itu adalah salat witir. Fasalluha fima bainal isya wal fajr. Maka ilal fajr ya. Maka salatlah salat witir itu di waktu-waktu antara isya dan subuh. Di waktu-waktu antara isya dan subuh. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ij'alu akhir salatukum bil laili witron. Jadikanlah akhir salat kalian itu salat witir. Dalam kaidah disebutkan bahwasanya sesuatu perkara yang datang dari Allah atau Rasulnya dalam sigot perintah itu menunjukkan wajib. Ya. Ini kaidahnya. Maka Imam Abu Hanifah berpendapat wajib ya. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas ulama dari mazhab yang 3 ya, mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga para sahabat, mayoritas salaf begini pendapat, yaitu salat witir adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Laisa bi wajib, tidak sampai wajib ya, sunnah muakkadah. Di antara hadis yang menguatkan ini yang paling kuat ya. Jadi yang menunjukkan pendapat ini adalah yang paling kuat adalah hadis-hadis berikut ini, yaitu hadis
Di antaranya hadis Talhah bin Ubaidillah fi rijali alladhi jaa yas'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu beliau bertanya tentang salat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamsu shalawat fil yaumi wal lailah. Kewajibanmu hanya salat 5 waktu di siang hari dan malam hari. Faqala hal alayya ghairuha, maka laki-laki ini bertanya kepada Nabi, apakah ada selain yang itu yang wajib ya Rasulullah? Jadi apakah ada salat wajib selain yang 5 waktu itu? Ini dalil yang paling jelas ya. Faqal, maka Nabi menjawab la, tidak. Ya. Dalil yang paling jelas. Nabi menjawab tidak. Jadi tidak ada lagi kewajiban selain salat 5 waktu. Ya, maka hadis-hadis yang menunjukkan perintah salat witir tadi itu tidak bisa dibawa kepada yang wajib karena sudah dibantah dijelaskan dalam hadis ini tidak ada salat wajib kecuali yang 5 itu. Makanya sebagian ulama seperti salat Idul Adha, Idul Fitri, sebagian juga masih ada yang mengatakan wajib Idul Adha, Idul Fitri itu. Ya. Karena ada hadis yang berbicara tentang itu. Tapi kalau kembalikan ke hadis ini, jumhur ulama tetap kembali ke hadis ini, mengatakan tetap sunnah muakkadah. Ya, sekalipun ada yang mengatakan wajib, tidak wajib ain tapi wajib kifayah, fardhu kifayah. Kemudian Nabi mengatakan, qala la, tidak ada kewajiban illa an tatawwu, kecuali salat yang sunnah saja. Ya. Faqala rajul, maka laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, wallahi, demi Allah, la azidu ala hada wala anqus. Ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi kecuali yang 5 itu. Ya, dia istiqomah dengan salat wajib maksudnya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, aflaha in shadaqa. Nah, setelah orang tadi pergi, dia mengatakan dia termasuk orang yang beruntung kalau dia jujur dengan ucapannya. Ya, maka ini menunjukkan keutamaan salat wajib itu. Ya, tidak ada yang mampu menandingi pahala salat wajib di antara semua salat sunnah ini. Ya, sebab percuma juga kita salat sunnah tapi tidak salat wajib. Ya, tidak ada yang mampu menandingi sebagaimanapun besar keutamaannya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dia mengatakan, innaka taqaddamu ala qaumin min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan kamu bakal dakwah ke sana mendatangi orang-orang yang ahli kitab. Jadi datang ke Yaman ini, Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Jauh-jauh tuh pendakwanya sahabat ya. Kalau kita ini masih seputar kota kabupaten saja. Ini jauh ke Yaman ya. Kemudian falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Dakwah pertama yang kamu sampaikan kepada mereka adalah serulah mereka agar beribadah kepada Allah saja. Karena mereka ini ahli kitab, orang Nasrani ya. Ahli kitab Nasrani atau Yahudi ya. Jadi serulah mereka agar mereka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafullah, apabila mereka sudah mengenal Allah, fa akhbaruhum anna Allah qad farada alaihim 5 shalawat, maka perintahkanlah kepada mereka agar mereka melaksanakan salat yang 5 waktu fi yaumihim wa lailatihim, dan baik itu pada siang maupun malam harinya. Ini menunjukkan sholat yang wajib itu berapa? 5 waktu itu saja. Ini menjadi dalil jumhur ulama, dalil yang paling benar tentang sholat witir ini. Kemudian selanjutnya waktu sholat witir. Ya, waktu sholat witir tadi sudah kita sebutkan ya. Sepakat para ulama, waktu dimulainya sholat witir itu dari habis isya, dari selesai sholat isya sampai masuk waktu fajar. Nah, yang menjadi perbedaan ulama, bolehkah nanti ketika sudah masuk waktu fajar
sudah azan subuh ya, sudah azan subuh, bolehkah kita sholat witir? Ini yang beda pendapat ulama. Tapi kalau waktu antara keduanya, setelah sholat isya sampai sebelum fajar, itu sepakat ulama waktu itu kebolehan sholat. Tapi kalau ketika sudah azan subuh, umpamanya telah masuk waktu fajar azan subuh, masih boleh nggak sholat witir ini? Nah, di sini ada pecah pendapat ulama. Ya, di sini disebutkan ikhtalafu fi jawazihi ba'dal fajri ala khamsati aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh orang atau kita atau seseorang itu sholat witir ketika sudah masuk waktu subuh. Ya, mereka berbeda pendapat kepada 5, pecah 5 pendapat ulama ini. Banyak juga ya. Lima pendapat. Wa ashharuha qaulani, dan paling populer pendapat yang ada 2 yang kita sebutkan, kata beliau di sini. Dan disebutkan 2 pendapat di antara 5 pendapat itu yang paling populer. Pendapat yang pertama, ya, la yajuzu ba'da tulu'il fajri. Tidak boleh seseorang melaksanakan salat witir apabila sudah terbit terbit fajar, masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, sudah azan subuh, pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Ini diantara dalilnya adalah ini pendapat yang dipegang oleh mazhab Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan, ya, sahibai Abi Hanifah. Ya. Di Abu Yusuf Muhammad Al-Hasan ini sahabatnya Imam Abu Hanifah, ya, sahabatnya Imam Abu Hanifah. Begitu juga Sufyan Ats-Tsauri dan ulama-ulama lainnya. Di antara dalilnya adalah yaitu hadis Kharijah bin Hudzafah yang disebutkan yang telah lalu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasalluha ma bainal isya ila tulu'il fajri, maka salatlah salat witir itu setelah selesai salat isya sampai terbit fajar. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Sa'id marfu', ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan utiru qabla an tasbahu, salat witirlah sebelum subuh. Ya, maka dari dalil-dalil ini, ya, pendapat pertama ini mengatakan tidak boleh kita salat witir kalau sudah masuk waktu subuh. Tidak boleh salat witir kalau sudah masuk waktu subuh. Tapi beda ketika kita salat witir belum masuk waktu subuh, ya. Terus kita salat, belum selesai salat sudah azan. Nah, yang ini tetap sah salatnya, tidak ada perselisihan ini. Ya, karena dia mulai salatnya pada waktu yang memang dibolehkan. Ya. Jadi, yang dimaksud di sini adalah ketika baru subuh baru mau salat witir. Ya, ini maksudnya ini yang dibahas ini. Tapi kalau kasusnya seperti tadi maka ini boleh. Sah salatnya, maka diteruskan, dilanjutkan salatnya, salat witirnya. Nah, ini juga dalilnya mungkin dalilnya yang kuat ini di antara pendapat pertama ini. Penelitian Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul lail masna, salat malam itu 2 rakaat, fa idza khasyiya subh, apabila kalian khawatir masuk waktu subuh, shalla rakaah wahidah tutir lahu ma qad shalla, maka salatlah 1 rakaat untuk menutupi salat yang telah lalu. Ini pendapat dalil yang dipegang yang kuat juga, ya, bahwa saya larangan salat witir ketika sudah masuk waktu subuh bagi yang belum sempat salat, ya, bagi yang belum sempat salat. Tapi pendapat kedua, ada juga pendapat yang mengatakan ya juzu ba'da tulu'il fajri malam yusolli subhi. Boleh seseorang salat witir ketika sudah masuk waktu fajar, masuk waktu subuh, selama belum dilaksanakan salat subuh. Artinya apa? Ketika azan belum ditegakkan salat subuh, dia juga belum salat subuh, maka boleh witir pada saat itu. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat ini berpegang, ini mazhabnya mayoritas ulama, bahkan ini mazhab
Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Thawr, jumhur ulama. Kalau tadi yang mengatakan tidak boleh itu mazhab Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Al-Hasan, sahabatnya Imam Ahmad bin Imam Abu Hanifah. Ternyata pendapat yang mengatakan boleh sholat witir sekalipun sudah masuk waktu subuh itu pendapat jumhur ulama. Dalil mereka bukan hadis, tapi dalil mereka adalah perbuatan para sahabat. Hadis para sahabat, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, sahabat-sahabat yang lain, Abdullah bin Umar, ya, mereka semua itu ya tetap sholat witir sekalipun sudah masuk waktu fajar, karena ini memang sudah menjadi kebiasaan mereka. Ya, karena ini memang sudah menjadi kebiasaan mereka. Maka pendapat ini juga yang kuat ya di antara pendapat yang ada. Pendapat yang kedua dan ini bahkan pendapat jumhur ulama. Kemudian yang selanjutnya ya fadillah rahimani wa rahimakumullah, jemaah sekalian mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya menjadi pembahasan di sini adalah hal yajuzut tanaful ba'dal witri wa hal yuqarrirul witri. Bolehkah seseorang salat sunat setelah salat witir? Atau kan juga bolehkah seseorang mengulangi salat witir? Ya, ini ada pertanyaan bab bentuknya pertanyaan. Jadi umpama seseorang sudah salat malam, ya, sudah sholat malam, kemudian sholat witir lagi, kemudian tidur lagi, bangun lagi sholat, boleh nggak sholat malam lagi gitu, sholat tahajud lagi? Padahal dia tadi sudah sholat witir. Ya. Pendapat pertama mengatakan annahu yajuz, boleh bagi orang yang sudah sholat witir, ya, boleh bagi dia ayyusolli ma sya'a lakin la ya'idul witri. Boleh dia melaksanakan sholat malam lagi atau sholat tahajud lagi, tapi tidak boleh mengulangi witir. Ya, tapi tidak boleh mengulangi witir. Makanya kalau kita umpama, ya, kalau umpama seperti tarawih, ya, sholat tarawih, kemudian kita ikut imam sampai witir, dan memang lebih utama sampai witir imam itu. Jangan kalau kita dulu ya mungkin awal-awal belajar ya, semangatnya. Imam witir kita tinggal pergi. Oh, kita mau tahajud lagi nih, kita witir di rumah. Ternyata perkara seperti ini justru ulama tidak suka. Ya, Imam Ahmad ketika ditanya, ya Syekh, kalau sholat tarawih, apakah Anda lebih suka sholat sendiri atau sholat bersama orang-orang, bersama masyarakat? Kata Imam Ahmad, saya lebih suka bersama masyarakat. Padahal Imam Ahmad kalau sholat tahajud ratusan rakaat Imam Ahmad ini kalau sholat tahajud. Tapi justru dia milih bersama masyarakat. Tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan sunnah ini. Kita tidak bisa bayangkan kalau kita yang ngaji ini justru tinggalkan sholat tarawih di masjid. Iya. Jadi sunnah itu akan hilang nantinya. Maka Imam Ahmad lebih memilih. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, seorang yang sholat malam kemudian sholat witir bersama imam, seolah-olah dia seperti orang yang sholat semalam suntuk pahalanya. Tapi syaratnya tadi harus witir bersama imam. Jadi ikut witir bersama imam, artinya ikut sampai imam. Nah, maksud dari pembahasan ini, kalau kita sampai ikut witir bersama imam, kemudian kita pulang, kita tahajud lagi di rumah, ya boleh nggak itu? Maka boleh. Ya, ini boleh dilakukan seperti itu, selama tidak diulangi witirnya. Ya, tidak ulang, karena witir tidak boleh 2 kali. Nah, pendapat yang kedua mengatakan juga boleh. Ya, boleh witir, ya. Nah, tidak boleh witir kecuali witir yang pertama dihapus dulu. Ya, witir pertama dihapus dulu. Bagaimana cara menghapusnya? Yaitu ketika sudah sholat witir bersama imam, kita pulang ke rumah, pada saat itu tidak boleh sholat tahajud atau qiyamul lail sebelum kita hapus witir yang kita bersama imam. Caranya apa? Kita sholat tambah 1 rakaat untuk menyempurnakan sholat witir tadi, karena witir kan jumlahnya ganjil. Ya,
Maka kita sholat dulu 1 rakaat, niatkan untuk sebagai penghilang witir tadi, penyempurna witir. Kita niatkan sebagai sholat malam. Kita sholat 1 rakaat sebagai yang melengkapi sholat witir tadi. Baru setelah itu kita sholat malam, tutupi lagi dengan sholat witir. Ini caranya. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Ini juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin ya. Saya baca pendapat Syekh Utsaimin pegang cara ini juga bisa dilakukan. Ya, cara-cara seperti ini juga bisa dilakukan. Intinya tidak boleh mengulang witir. Ulama sepakat tidak boleh ulang witir. Hanya saja caranya tadi, 2 cara tadi. Yaitu setelah sholat witir, setelah sholat malam, sholat witir, bolehkah tahajud? Boleh. Tapi tidak boleh ulang witir. Atau boleh juga dengan digenapkan dulu witirnya tadi di 1 rakaat, dengan 1 rakaat salam, kemudian kita sholat malam lagi, terakhir kita witir. Karena tadi yang witir pertama sudah kita genapkan, jadi batal witirnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah rakaat salat witir dan tata caranya. Jumlah rakaat salat witir dan tata caranya. Al-witru bi rakaah wahidah. Minimal salat witir itu 1 rakaat. Dan dia boleh menurut kesepakatan ulama, dan kita sudah paham ini semua ya. Dan salam pada 1 kali rakaat itu. Kemudian witir bi salati rakaat, witir dengan 3 rakaat. Ada 2 cara. Yang pertama ayyusalli raka'ataini wa yusallim, tsumma shalla tsanitsa wahdaha. Yang pertama adalah dipisah, salat 2 rakaat dulu, kemudian salam, kemudian tambah lagi 1 rakaat. Ini 3 rakaat itu caranya itu. Boleh juga dengan langsung 3 rakaat sekaligus. Ya, boleh juga dengan 3 rakaat sekaligus sudah isya ya. Kemudian bacaannya, kalau kita sholat witirnya 2 rakaat dulu, baru 1 rakaat, bacaannya yang biasa Nabi lakukan adalah surat Al-A'la ayat rakaat pertama, kemudian rakaat kedua surat Al-Kafirun. Nah, nanti salam dulu, kemudian tambah 1 rakaat. Kalau terpisah, nanti yang ini terakhir adalah 3 surat yang Nabi baca, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau dipisah dengan salam, 3 rakaat dipisah dengan salam. Jadi rakaat yang terakhir itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, tapi kalau Nabi melaksanakan sekaligus 3 rakaat, ya, yaitu Nabi membaca Al-A'la rakaat pertama, kemudian Al-Kafirun rakaat kedua, dan hanya Al-Ikhlas di rakaat ketiga. Kalau menyambung terus tidak salah. Ya, ini bedanya ya, beda yang bacaan Nabi itu saja. Jadi kalau yang nyambung terus itu Al-Ikhlasnya dibaca Al-Ikhlas saja di belakang di rakaat ketiga. Tapi kalau yang dipisah dengan salam, rakaat yang terakhir yang rakaat ketiga itu kalau dipisah dengan salam, Nabi membaca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Demikian ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Ada salah-salah kata, ana mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.